ini materi kalau ada yang nggak jelas. Baik, jadi saya yang pertama itu akan menjelaskan tentang bab ini isinya apa saja. Jadi isinya mengenai gerbang AND, kemudian NAND, OR, NOR, NOT. Nah, kemudian dilanjutkan dengan persamaan boolean. Kemudian dilanjutkan dengan teorema De Morgan. Itu topik utamanya itu mengenai hal tersebut. Kemudian kita mulai saja mengenai materi introduction-nya, yaitu mengenai konsep logic level dan logic circuit. Jadi di dalam logic itu ada dua kondisi, yaitu 1 dan 0, true or false, dan seterusnya. Jadi di sini ini nanti kita berhadapan dengan dua kondisi. Kemudian saya lanjutkan, kalau pada biasanya kita bekerja itu menggunakan bilangan desimal, yaitu bilangan berbasis 10. Maka pada digital ini kita menggunakan bilangan berbasis 2. Tetapi operasional aljabarnya sama seperti ditemukan oleh Pak George Boole ini di sini. Jadi Pak George Boole itu membuat semacam aturan atau berkaitan dengan operasional. Nah ini Boole ini. Jadi menggunakan bagaimana membuat persamaan matematika dengan berbasis 2. Nah ini isinya apa saja nih, logical expression-nya itu ini, logical expression-nya apa aja. Nah, kita lihat ini, logical expression-nya itu meliputi ini. Nah, jadi true, false, kemudian tutup, buka, gitu ya, tombol ditekan dan diangkat, low, high, dan seterusnya. Ini kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kondisi digital atau biner. Nanti disebut dengan kondisi biner. Nah, ini dipakai untuk apa? Ini mendeskripsikan hubungan logic circuit, input dan output. Jadi dalam satu rangkaian digital itu menghubungkan antara input dan output. Nah, dari sini nanti kita akan menyamakan persamaannya, ya, membuat persamaannya. Oke, di sini dijelaskan aljabar Boole tidak hanya berguna untuk analisis dan penyederhanaan saja di sini. It's not only, it can also be used to create logic circuit. Jadi bisa dipakai juga untuk membuat rangkaian logika atau logic circuit. Nah, ini disebut dengan sintesis logic circuit as opposed to analyze. Dan seterusnya, nanti Anda baca sendiri bisa. Nah, kemudian boolean ini dan variabelnya, ini meliputi apa saja. Nah, ini kan kalau 0 dan 1, jadi itu bisa tidak berarti 0 itu kondisi 0 dan 1, kondisi 1 enggak, tapi ini bisa berada dalam sebuah tegangan. Misalnya 0-nya atau 0, tapi 1-nya bisa mungkin 2 sampai 5 volt, atau 0-nya mungkin sampai 0,5 masih dianggap 1 atau masih dianggap 0. Jadi 0,5 volt dianggap 0. Nah, ini disebut dengan logic level. Begitu. Ini logic 0, logic 1, false, off, low, no, open. Nah, logic satunya true, on, high, yes, dan close. Ini.
Ini kemudian mengenal di sini ada 3 operasional dasar, gitu ya. Jadi di dalam basic, nah ini sorry, ini gerbang, OR, AND, dan NOT. Jadi ada 3 basic gerbang, yaitu AND, OR, dan NOT. Kita pelajari dulu yang pertama ini, yang disebut dengan truth table. Truth table itu apa? Truth table adalah sebuah tabel yang menghubungkan antara input dan output. Jadi kalau inputnya 00, outputnya 1, 01, 01, 01, 11, 0, dan seterusnya. Sehingga muncul di sini output dan input. Gitu. Nah, setelah itu kita masuk gerbang yang pertama yaitu OR. OR itu adalah seperti sebuah operasi penjumlahan atau seperti sebuah rangkaian paralel. Jadi seperti operasi penjumlahan atau sebuah rangkaian paralel. Diingat itu ya. Misalnya gini, A or B. Jika A-nya 0, B-nya 0, dia 0. Ini kan seperti rangkaian paralel, di mana kalau dua rangkaiannya posisinya itu saklarnya adalah open, ya 0 ini open, 1 ini close, maka arusnya tidak ada yang mengalir, ya kan, ke sini nggak ada. Tapi kalau salah satu aja ada yang close, ini saklarnya, nah, maka akan mengalir arus sini. Atau kalau dua-duanya close, maka ada arus di sini, sehingga 011, 101, 111, disimbolkan dengan tanda plus X sama dengan A or B. Ini seperti ini. Kemudian di sini ada 2 input, ada 3 input juga. Kemudian setelah kita kenal truth table, kita akan mengenal juga namanya timing diagram. Nah, timing diagram itu juga sama. Kalau A-nya 0, B-nya 0, outputnya 0. A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya 1. Itu saja. Ini 1, 1, ini 1. Jadi di sini dibagi menurut timingnya T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Gitu. Itu kira-kira mengenai gerbang OR, truth table, simbol, persamaan, dan timing diagram. Saya buka pertanyaan, silahkan kalau ada yang bertanya. Silahkan. Tidak ada, langsung bersuara saja. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke gerbang yang berikutnya. Ini 3 input, nanti Anda pelajari sendiri. Gerbang AND. Gerbang AND itu adalah seperti operasi perkalian. Atau seperti 2 buah saklar yang dirangkai seri. Artinya apa? Kalau kedua saklarnya itu terbuka, nah ini ya tidak ada arus yang mengalir ke sini. Salah satu terbuka, satunya tertutup, ya tidak ada yang ngalir, ini tetap 0. 01 maupun 10. Dia akan sama dengan 1 jika keduanya sama dengan 1 atau saklarnya nutup. Maka saat 00, 01, 01, 00, 11. Begitu kira-kira truth table, simbol, dan persamaannya. X sama dengan A titik B. Ini A and B. Tuh. Nah,
Kemudian kita lanjutkan dengan timing diagramnya seperti apa. Nah, ini timing diagramnya kira-kira seperti ini. Ini kita bagi-bagi T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Cara bacanya gimana? Misalnya T2 dan T1 ini antara ini. 1, 0, outputnya 0. A-nya 0, B-nya A-nya 1, B-nya 0, outputnya 0. Itu cara bacanya kira-kira begitu. Ini juga sama. Misalnya T5, T6 ini 1, 0, 0. Tapi T6, T7 ini A-nya 1, B-nya 1, X-nya 1. Itu kira-kira gerbang N. Kemudian ada satu gerbang dasar lagi, yaitu gerbang NOT. Mungkin sebagian yang SMK sudah belajar. Gerbang NOT itu artinya membalik, jadi inverting. Kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Seperti segitiga ada bubble-nya. Timing diagramnya seperti ini. A-nya 1, X-nya 0. Ya, A-nya 0, X-nya 1. Disebut juga dengan rangkaian inverter. Tuh. Kemudian summary-nya seperti apa? Nah ini. Boolean itu kalau A ditambah 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Sama dengan true table. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan apa namanya? Rangkaiannya seperti ini. Kira-kira kalau 3 input dirangkai, kita lanjutkan saja ini menggunakan not dan and dan or seperti ini. Ini persamaannya ini. Ini bisa cara membaginya gimana, Pak? Ini kita dari belakang aja. X sama dengan ABC N kurung. Nah, simbolnya not itu ada A garis atau dibaca A bar. Nah, di sini kurung A or D bar. Ini kan ada 2 suku N nih, berarti ABC dan A or D. Berarti di sini dipecah jadi gerbang N. 1 ABC, 1 AD dinotkan. A or D dinotkan. Begitu kira-kira. Gitu. Ini juga sama. Kemudian ini juga menyederhanakan rangkaian tadi. Not A itu 0, B-nya 1, C-nya 1. Ini pasti ketemunya berapa? Nah, ini pasti 0 nih. Kenapa? Karena ini ruas not A 0. Ya, misalnya ada sebuah gerbang dengan kondisi A, B, C, D-nya di sini, dimisalkan. Tuh. Kemudian kita juga bisa menggunakan tabel. Nih. Ini OR. Terdiri dari 2 suku. Atas nih, not A, B, ini BC. Nih, not A, D, orkan dengan W, VW. V-nya ini, W-nya ini. Kemudian dari V itu isinya not A dan B. A-nya dinotkan, jadi U ini di sini sama dengan A bar. Hanya untuk memudahkan saja U, U, V, W gitu ya. Nah, sampai X-nya seperti ini. Dipakai apa untuk memudahkan ngitungnya? A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Berarti U-nya berapa? U-nya 1. Dari mana? Karena U itu kebalikan dari A, maka yang berpengaruh hanya A. U, ini ungu dipengaruhi oleh ini. BC-nya nggak ngaruh. Nggak mempengaruhi. Jadi ungu dipengaruhi oleh merah. Ya, kalau A-nya 0, U-nya 1. A-nya 0, U-nya 1. Ini masih 0 terus. Sampai sini A-nya 1, B-nya 0, dan seterusnya. Kemudian suku yang berikutnya ini V sama dengan not A kali B. NB ini sini. Maka yang berpengaruh adalah B dan not A.
di N kan. 0 N1 0. 0 jadi yang ungu itu hasil perkalian dari yang merah. Sesuai rumus ini. 1 N1 1 dan seterusnya. Itu kira-kira. Nah, ini juga sama sampai nanti ketemu rumus akhirnya. Tabelnya jadi 0011 0001. Dan ini contohnya. Nanti bisa dipakai juga sama. Kemudian saya lanjutkan dengan implementasinya dipakai untuk apa. Nah, ini persamaan ini. Ini juga sama nanti dipelajari. Kemudian saya lanjutkan lagi setelah gerbang N, OR, dan NOT, ada gerbang NOR dan NAND. Gerbang NOR, nah itu sama dengan gerbang NOT ditambah gerbang N. NOR itu dari OR dan NOT, jadi digabungkan. Jadi kalau OR tadi 0 dengan 0, 0 maka dinorkan jadi 1. Jadi kebalikan OR. Kalau OR 0, NOR 1. Kalau OR 1, NOR 0. Itu ya, ini NOR. Simbolnya seperti OR, tapi ada bubble, ada jendolanya. Ini juga sama, timing diagramnya ini. Oke. Terus kita lanjutkan gerbang NAND. Gerbang NAND kayak apa? Gerbang NAND ya seperti N di NOT kan. N-nya 0, maka NAND-nya 1. 0, 1. Jadi 0, 0, AB-nya 0, jadi NAND-nya 1. Dan sebaliknya kalau 1, 1, N-nya 1 di NAND kan jadi 0. Begitu kira-kira. Ini timing diagram. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini pesertanya 24. Saya screenshot dulu ya. 24. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Ratswa Jilen mau bertanya? Tidak. 25. Saya share lagi. Sekarang kita masuk ke teorema Boolean. Ini paling kuliahnya sebentar ya. Bisa kita cepetin. Teorema Boolean itu adalah teorema yang memudahkan kita menghitung, nanti menyederhanakan. Pertama ini nih, X di N-kan dengan 0, outputnya 0. Kalau nggak percaya, ini X-nya ini diganti 0, outputnya juga 0. X-nya diganti 1 juga 0. Nah, yang kedua, X N1 sama dengan X, dibuktikan. X1, ini X-nya diganti 0, 0. X-nya diganti 1, 1. Berarti nilainya tergantung X. Kemudian X di N-kan dengan X. Hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan X. Ya, kalau nggak percaya dibuktikan, misalnya X-nya ini diisi 0, 0 N0, 0, 1. 1 N1, 1. Tuh. Teorema yang keempat, X N not X sama dengan 0. Nah, nggak percaya dibuktikan. Kalau X-nya 0, berarti 0 di N-kan dengan 1, 0. Kalau X-nya 1, 1 di N-kan dengan 0, 0. Begitu, jadi nilainya tergantung 0-nya, jadi nggak tergantung X-nya. Kemudian yang OR. X di-OR-kan dengan 0. Pasti X, nggak percaya ini X-nya diisi 0. 0. Diisi 1, 1 berarti ikut X. Sebaliknya kalau X di-OR-kan 1, pasti 1. Berapapun nilai X-nya, 1. X di-OR-kan X, pasti X. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ini juga sama. X or not X pasti 1. Jadi berapapun nilai X-nya dia 1. Ini 8 teorema Boolean. Ini dihafalkan.
Penjelasannya ada di bawah. Kemudian selanjutnya ada teorema namanya multivariabel. X or Y sama dengan Y or X. X and Y sama dengan Y and X. Ini hukum asosiatif. X or Y or Z dikurung, ditambah X or Y or Z, X-nya yang dikurung. Sebaliknya X, Y, Z ini YZ-nya yang dikurung, X, Y, Z sama dengan XY yang dikurung. Nah, ini sama. Ini hukum namanya apa? Komutatif ya. Komutatif yang atas, sorry. Yang X or Y or X ini komutatif, ini asosiatif. Yang bawah ini distributif. Ada N-nya, ada OR-nya, dibuka kurungnya. Dua-duanya 13A dan B. Kemudian 14, X or XY sama dengan X. X or not XY sama dengan XY. Not X or XY sama dengan not X or Y. Tuh. Kemudian yang berikutnya, nah ini kita masuk ke teorema de Morgan. Ini contoh soalnya. Teorema de Morgan itu ada dua ini saja. Nah, X or Y dinotkan jadi not X and not Y. X and Y dinotkan sama dengan not X or not Y. Udah, itu kira-kira 17 rumus, ini contoh soalnya. Tuh, teorema de Morgan. Kemudian ada universality NaN dan NOR. NaN dan NOR itu bisa menggantikan fungsi gerbang yang lain. Contohnya ini. NaN itu bisa menggantikan inverter, caranya begini, ya, dibuat rangkaian A ini. Kalau mau ketemu N, ya, dua buah gerbang NaN dibuat seperti ini. Gerbang OR itu bisa diganti 3 buah gerbang NaN dengan cara disusun seperti ini. Kemudian yang NOR juga sama. Gerbang NOT itu disusun dari gerbang NOR yang digabung inputnya. Gerbang OR terdiri dari 2 buah gerbang NOR. N terdiri dari 3 buah gerbang NOR yang disusun seperti ini. Tuh. Ini IC-nya 7400 NaN, 7432 OR, 7408 gerbang N. Tuh. Ini sampai ke bawah ada contoh soalnya. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Baik, kalau tidak ada, ini prasansinya divalidasi ya. Hari ini prasansinya divalidasi. Kemudian yang kedua, ini kan ada latihan soalnya nih. Latihan soalnya itu ada di halaman nih. Nih. Mulai halaman ini 146. Ini dikerjakan. Ya, kan jumlah pesertanya ini kan banyak nih. Nah, ini nanti bisa bareng-bareng dikerjakan 31 sampai dengan 3. Kalau satu orang ngerjakan 2 soal aja itu bisa lebih nih surah. Nah, sampai 334. Nah, sampai 334 nanti dibentuk file, dikirim via email tugas.digital@gmail.com, tugas.digital@gmail.com sampai nomor 34. Jadi dikerjakan bareng-bareng bisa ini, tapi ngumpulinya satu orang satu, jadi tetap punya filenya. Begitu kira-kira pengganti kuliah waktu kemarin 2 minggu yang lalu. Silakan kalau ada pertanyaan.
Saya screenshot dulu. Ya. Oke, ada pertanyaan?